Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 16 September 2022, kita memperingati peringatan wajib Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 1-3. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, kehadiran Tuhan Yesus membawa sukacita bagi banyak orang. Orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan roh jahat dipulihkan, semua bentuk kelemahan dipulihkan menjadi baik, menjadi seperti pada awal mula penciptaan. Dikisahkan hari ini, banyak perempuan dengan tulus dan sukacita melayani Tuhan Yesus dan para muridnya karena mereka telah mengalami kemurahan hati Tuhan, sembuh dari sakit dan kerasukan roh jahat. Saudari-saudaraku, ragam bentuk pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan dan gerejanya bukan supaya membuat Tuhan senang dan merasa berhutang budi karena kebaikan dan amal bakti kita. Kita dengan tulus mau melayani Tuhan dan gerejanya karena kita sudah sungguh-sungguh meyakini dikasih oleh Tuhan lebih dulu, dan kita mau melayani supaya kita bisa tetap dalam suasana berrahmat itu, tidak tergoda dan mendekati kecenderungan untuk berdosa, sebab kita masih selalu memikirkan dan berupaya keras untuk melayani dan memuji Tuhan lewat ragam karya pelayanan kita. Cornelius yang kita peringati hari ini bersama dengan sahabatnya yaitu Cyprianus. Cornelius adalah seorang paus yang melayani di masa kekristenan awal. Ia terpilih sebagai paus pada tahun 251, di mana pada masa itu umat Kristen banyak yang dikejar-kejar dan dianiaya, bahkan dibunuh oleh karena imannya. Cyprianus adalah seorang uskup di Kartago, Afrika. Cyprianus hadir sebagai sesama kolega yang hadir untuk menguatkan, meneguhkan tugas pelayanan Cornelius sebagai paus di masa sulit. Walaupun mereka terpisah jarak, berbeda budaya dan warna kulit, tetapi mereka saling menguatkan dan meneguhkan dalam tugas pelayanan kepada umat Allah yang juga sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah. Cyprianus hadir sebagai sesama kolega bagi Cornelius sahabatnya dalam tugas pengembalaan umat beriman. Cyprianus menunjukkan kasihnya kepada Cornelius dengan saling menyemangati dalam karya pelayanan tugas pengembalaan umat di masa yang sulit. Mereka secara sempurna meneladan Tuhan Yesus Sang Guru yang selalu hadir dan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang menderita dalam ragam bentuknya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah memberi umat-Mu Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Kami mohon agar dengan pengantaran mereka kami dikuatkan dengan iman yang tabah dan menyumbangkan karya-karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.